Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan sistem akademik atau siakat buat mahasiswa ya. Oke, di sini alamat yang bisa diakses ya, alamat yang bisa diakses yaitu siakat.polita.ac.id ya. Oke. Nah, di sini ya tampilan awal depannya ya. Jadi untuk login di sini ada 3 login yang tersedia, ada admin, ada dosen dan juga ada mahasiswa ya. Nah, untuk mahasiswa jadi silakan mahasiswa login menggunakan menu mahasiswa, diklik dulu di sini ya. Jadi jangan mahasiswa kalian login pakai NIM kalian terus kalian pilih administrator. Jadi pasti akan diblokir, nggak bisa ya. Jadi login sesuai dengan akun Anda karena mahasiswa berarti pilih dulu mahasiswa. Di sini saya akan mencoba menggunakan akun punya Gilang ya, saya akan coba ya. Jadi untuk login standarnya itu adalah nama NIM kalian dan juga passwordnya adalah NIM kalian ya. Nanti kalau sudah login mau diubah terserah. Nah, kalau misalnya di sini kalian tidak bisa login ya, kalian tinggal klik aja di sini ya, klik di sini ya. Nanti akan terhubung langsung dengan mengirimkan WhatsApp kepada operator akademik yaitu Ibu Tria Susanti ya. Jadi nanti akan bisa tanya beliau kenapa Anda tidak bisa login atau misalnya lupa loginnya ya, bisa komunikasi sama beliau. Kalau misalnya tidak bisa login ya mungkin saja dikunci karena belum bayar semester mungkin ya. Biasanya kan seperti itu. Jadi sistem kita kalau misalnya ada yang nunggak berarti terpaksa dikunci dulu akunnya gitu. Kalau misalnya bisa ya ya langsung login aja ya, klik aja login di sini. Nah, untuk login ya tampilan depan seperti ini tampilan awalnya. Jadi cek namanya apakah benar ya. Kalau misalnya tidak benar, nah berarti pilih di data saya ya. Di sini ada menu data saya, ada lihat nilai, isi KRS dan jadwal kuliah. Semuanya bisa dilihat di sini ya. Termasuk nanti nilai, ada menu cetak KHS dan juga cetak transkrip nilai. Nah, data saya kalau misalnya nama kalian salah, misalnya Gilang Robi, Sadino di sini pakai Y atau pakai I, sebenarnya pakai I, ternyata di sini pakai Y misalnya kan. Ya cukup diganti saja ya data saya. Ya, pilih data saya atau menu di sini data saya. Kemudian edit ya. Nah, silahkan diedit. Nah, kalau misalnya kalian mau ngubah password ya tinggal diubah aja passwordnya ya. Barangkali pengen private namanya. Nah, perhatikan juga prodi kalian ya apakah sudah betul atau tidak. Kalau misalnya ternyata kalian nih oh aduh saya kok masuk ke bidanan gitu kan. Padahal saya ini kan teknologi laboratorium medis, ya udah tinggal pilih aja ganti ya. Atau misalnya kalian merasa bukan prodi TLM kebidanan misalnya, ya udah diganti D3 kebidanan ya. Nah, angkatan ya jika sudah benar berarti tidak perlu diganti. Kemudian tanggal lahir, tempat tanggal lahir misalnya tanggal lahirnya kurang tepat misalnya di sini Kubu doang ya. Saya mau ganti Kubu Raya ya terserah. Atau misalnya Kubu ya mungkin ada Kubu yang lain atau ya Budaya. Nah, tanggal lahirnya kalau tahun lahirnya sudah betul ya berarti sudah biarkan. Nah, kalau misalnya mau masukin foto, silahkan dimasukin fotonya ya. Kalau enggak pun enggak masalah. Nah, agama juga sesuaikan. Terus asal sekolahnya, nah SMA mana dulu ya, lulusan SMA mana ya. Nah, tahun lulus ya, tahun lulus ini berarti tahun lulus SMA ya. Jadi kalian itu kan kalau misalnya kalian lulus tahun 2019 kemudian langsung kuliah ya berarti sama dengan tahun angkatan ya. Tapi kalau misalnya lulus 2019 terus kalian sempat menganggur dulu ya atau sempat bekerja dulu baru setelah di 2021 baru kuliah misalnya ya. Berarti tetap tulis tahun lulus SMA kalian ya. Jadi kalian lulus itu tahun berapa waktu itu. Seperti itu. Oke, nah itu menu data saya. Nah, terus kalau misalnya mau mantau nilai, nah ini biasanya menu favorit mahasiswa ya, yang selalu pengen tahu nilainya berapa. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya, loadingnya itu sempat lama seperti ini. Nah, kalau misalnya loadingnya seperti ini, enggak apa-apa nanti coba muat ulang lagi ya. Mengapa? Karena di di aplikasi ini Siakat ini tidak menggunakan server utama ya. Jadi kita menggunakan server akademik ya. Jadi ada di komputer server akademik. Nah, itu jadi makanya kualitas aksesnya ini juga tergantung sinyal di kampus ya. Jadi karena servernya di kampus ya, server akademik ya. Nah, kalau misalnya seperti ini tunggu aja enggak apa-apa ya. Nanti kita coba muat ulang lagi. Nah,
gangguan seperti ini ya. Kita coba muat ulang aja ya. Biasanya Google akan mencoba memuat ulang otomatis seperti ini ya. Jadi memang sinyal di kampus itu biasa suka timeout seperti ini ya. Kalau sudah sore, nah saya sarankan memang untuk mengakses si akad, misalnya butuh KRS atau KHS gitu ya. Kalian misalnya mau daftar beasiswa, deadline-nya pagi ya, maka saya sarankan memang di jam-jam kerja. Di jam kerja sinyal internet itu insya Allah ya lebih stabil ketimbang di luar jam kerja ya. Di luar jam kerja itu di luar jam 4 gitu ya. Di atas jam 4 gitu ya. Oke, ini bisa ya. Nggak bisa lagi ya. Kalau misalnya, kemudian akses di atas jam 11 itu nggak bisa disiakat ya, karena komputer server kita langsung dimatikan otomatis ya. Tujuannya apa? Supaya bisa lebih awet aja ya komputer server itu ya. Nah, jam 11 itu mati ya, tidak bisa diakses sampai jam 6 pagi. Nah, jadi kalau misalnya ada kalian butuh cetak KRS atau KHS yang kira-kira deadline itu jam 5 pagi misalnya ya, maka kalian harus mendownload kedua file tersebut sebelum jam 11 atau sebelum jam matinya server seperti itu ya. Oke, di sini daftar nilai mahasiswa ya. Nah, di sini bisa dilihat nilai kalian ya, nama mahasiswa siapa. Jadi kalau misalnya sudah diinput sama dosen berarti sudah bisa lihat langsung nilainya ya. Tapi kalau belum ya berarti belum diinput ya. Kayak gini kan masih kosong, berarti belum diinput. Nah, kemudian KRS ya. Nah, KRS ini juga ngisinya adalah manual. Nah, di sini sudah dibantu sama akademik buat diisikan punya Gilang ya. Jadi sudah tidak perlu diisi lagi ya untuk semester 3. Kalau misalnya belum diisi berarti pilih input KRS ya. Kemudian pilih tahun ajaran kalian ya. Tahun ajarannya berarti karena sekarang 2020 ya, berarti 2020 per 2021. Semesternya berapa? Semester ganjil apa genap ya? Kalau 3 itu berarti kan ganjil, kalau 4 genap, kalau 1 ganjil, kalau 2 genap gitu ya. Pokoknya ingat ganjil genap aja. Kalau semester 3 berarti ganjil ya. Ini berarti isi yang ganjil, kalau genap isi yang genap ya. Nah, kalau misalnya kosong seperti ini ya berarti KRS-nya belum dibuka ya sama sistem akademik, ya. Tapi kalau misalnya sudah dibuka nanti dia akan seperti ini ya. Nah, nanti akan seperti ini. Ini sudah dibuka berarti ya. Nah, berhubung tadi Gilang itu sudah ngambil ya, jadi nggak perlu lagi isi ya. Nah, kalau misalnya isi 2 kali nanti jadi double ya. Jadi kalau misalnya mau isi tinggal centang sesuai dengan mana yang belum diisi ya. Kemudian di sini check all ya. Check all ini gunanya buat kalau misalnya kalian pengen merasa semua mata kuliah itu benar adalah kalian ambil semua gitu kan, nah langsung aja check all ya. Oke, kemudian kode kelas ini nggak perlu kalian ganti-ganti ya, ini biarin aja ya. Jadi yang perlu dicentang, jadi hanya perlu centang ini aja nih. Nah ya, centang seperti ini. Nah, kalau sudah bisa simpan. Oke ya. Jadi tadi kan karena Gilang sudah ngambil mata kuliah itu, maka tadi ya udah langsung otomatis terisi sendiri ya. Jadi enggak, maksudnya percuma juga ngisi lagi gitu, karena udah ada isinya ya. Jadi enggak perlu isi lagi sebenarnya. Di sini kita bisa lihat dia hanya satu aja tetap ya. Enggak bisa double ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah diisi berarti sudah aman ya. Nah, kemudian tinggal cetak aja nih ya, cetak. Nah, kalau cetak tinggal cari ya, nanti akan otomatis keluar file yang bisa di-download. Nah, kalau sudah di-download nanti hasilnya akan seperti ini. Sebentar, saya akan coba tampilkan. Nah, ini hasilnya akan seperti ini ya. Jadi KRS yang sudah diisi tadi muncul seperti ini, nama induk, nomor induknya, terus nama mahasiswanya siapa, jurusannya apa, tahun ajaran, sudah semester berapa ya.
Nah, jumlah SKS yang diambil ini ya bisa dilihat. Nah, nanti ini yang perlu kalian minta sama pembimbing akademik masing-masing ya. Pembimbing akademik masing-masing silahkan ketemu dan minta tanda tangannya ya. Sekaligus juga konsultasi pembimbing akademik. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke sistem tadi. Oke, kalau sudah KRS berarti sudah itu aman berarti ya. Selanjutnya adalah kalau misalnya nilai sudah diinput tadi, kalian bisa langsung cetak KHS ya. Cetak KHS, kalian bisa pilih KHS mana yang mau dicetak, apakah semester 1, 2, 3 atau 4, atau mau cetak semuanya, pilih di menu transkrip nilai ya. Jadi cari ini seperti ini. Nah, kalau misalnya transkrip nilai kosong bunyinya berarti belum ada nilai yang diinput ya. Kalau di sini kan karena sistemnya baru, berarti yang baru masuk ke sistem ini adalah semester 3 yang mungkin nanti sambil berjalan bagian akademik akan menginput ya. Karena sistem akademik kita ini diperbarui, karena yang lama itu sudah nggak bisa digunakan karena server kita juga sudah upgrade lagi ya. Makin banyak mahasiswa kita perlu upgrade server, makanya aplikasinya di sini juga berubah ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Kalau sudah selesai silahkan logout, jangan lupa logout ya, takutnya ada yang iseng nanti. Seperti itu ya. Kalau mau kembali ke beranda, pilih menu home aja di sini ya. Terus kalau mau lihat jadwal kuliah tinggal dilihat ya. Di sini kalian akan melihat semua jadwal kuliah semua prodi ya. Nah, di sini baru yang ada itu TLM doang ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat jadwal kuliah TLM misalnya gitu kan, ketik aja di sini TLM ya. Kalau misalnya mau nengok jadwal kuliah bidan ya, barangkali tertarik mau nyempil di jadwal kuliah bidan ya. Kalau misalnya ada keperluan ya tinggal pilih aja nih TLM. Ketik aja TLM, TI ketik TI ya gitu ya. Bidan ketik bidan ya. Bidan ada ya. Seperti itu. Oke, di sini bisa lihat jadwalnya kalau misalnya lupa ya, atau misalnya hilang file di HP, bisa lihat di sistem akademik ini ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke bagian akademik, kepada operator akademik Pak Kardi ataupun Bu Tria Susanti ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.